Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak itu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini yang sedianya ngaji memang saya liburkan agak jam-jaman, tapi Mas Eko ngajak doa bersama doa akhir tahun dan awal tahun. Jadi untuk sore hari ini temanya nggak lagi masalah rezeki, tapi masalah yang berkaitan dengan akhir tahun. Insya Allah hari ini adalah hari terakhir bagi kita untuk tahun 1446 Hijriah, dan sebentar lagi setelah matahari terbenam kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, tanggal 1 Muharram 1447. Hendaknya kita bermuhasabah, introspeksi, menghitung-hitung selama tahun 1446 ini lebih banyak mana antara amal soleh dengan amal buruknya, lebih banyak taatnya kepada Allah atau lebih banyak bangkangnya. Nah, kalau menurut perhitungan kita lebih banyak, alhamdulillah, dan perlu dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan. Ketika kita merasa amal kita masih kurang, sedekahnya masih kurang, ya, ngajinya sering izin atau ada orang sedikit libur, ya, ada tamu libur, hiburan ada fotonya datang nggak ngaji, ini kan biasanya. Padahal foto kan masih lama, ya, ngaji paling sebentar. Jangan-jangan dia ada mama panggone kucingin dia, ngajinya libur. Nah, apabila masih banyak yang belum kita lakukan, masih banyak yang belum kita laksanakan kepada Allah, agar kita banyaklah istighfar kepada Allah dan kita berniat dan bertekad untuk memperbaiki diri kita di tahun yang akan datang ini, tahun 1447. Ya, paling tidak kita harus punya niat untuk memperbaiki diri. Kalau kenyataannya masih sulit, itu nanti tinggal bagaimana kita berusaha, bagaimana kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berkaitan dengan bulan Muharram, Muharram adalah salah satu bulan mulia yang disebut bulan haram. Al-Ashhurul Hurum, 4 bulan haram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab yang 3 berturut-turut, yang 1 Ijen. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, berturut-turutnya Apit, Suro, dan Rajab. Nah, ini gambarannya adalah bulan mulia yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, termasuk puasa sunnah. Yang ingin berpuasa 10 hari boleh, tanggal 1 sampai 10. Atau kalau 10 hari kebanyakan boleh 3 hari, 9, 10, 11. Wah, kalau 3 hari masih kebanyakan, 2 hari. Kalau 2 hari tanggal 9 dan 10. Wah, 2 hari juga masih berat. 1 hari, memang jangan sampai tidak 1 hari tanggal 10. Jadi kalau 3 hari 9, 10, 11, kalau 2 hari 9, 10, kalau 1 hari tanggal 10. Dan tanggal 10 di versi kita dikenal dengan hari Suro, tanggal 10 Suro, disebut dengan hari Asyura, dalam Asyura. Puasa di hari Asyura pahalanya yang menghapuskan 1 tahun, menghapuskan dosa 1 tahun. Dan ada keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita di tanggal 10 Asyura. Katakan di sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi kelapangan kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan selama 1 tahun. Ya, selama bapak ini kalau tanggal 10 biasanya kalau ngasih uang belanja 100 nanti jadi 500 untuk tanggal 10. Jadi ibu juga begitu biasanya pengenanya apa? Belanjanya ngirit-ngirit tanggal 10 Syuro, jangan ngirit. Ada sebuah kisah yang luar biasa yang disebutkan dalam kitab Ushul Ibad yang kita kaji setiap hari Ahad pagi tentang keistimewaan tanggal 10 hari Asyura. Di zaman dahulu ada seorang yang kaya raya, seorang pengusaha kaya. Pada tanggal 10 Syuro datanglah seorang miskin. Pagi-pagi datang yang minta sedekahnya. Pak, saya ini di bawah keluarga miskin, anak saya banyak, saya butuh makanan demi kemuliaan hari ini. Itu apa kamu? Saya nggak banyak-banyak, cukup roti 10 potong, daging 2 potong, 2 potong, itu aja. Kita ulang 10 dirham. Wah, pagi-pagi nanti aja ya, sore siang-siang nanti bis dulu ke sini lagi. Ya, karena butuh ya, bis dulu datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kan? Ya, dulu tak siake, nanti ya. Hari sore pada asar datang lagi, masih gak dikasih. Terus katanya pulang dengan sangat hati yang sangat kecewa. Setelah pulang dari rumah pengusaha kaya tadi, tidak jauh dari itu dia melewati seorang yang sedang duduk di teras. Dia bilang, dan ini orang Nasrani. Kemudian dia orang miskin tadi belok dan menyampaikan kebutuhannya. Pak, saya minta tolong ya. Dengan kemuliaan hari ini, hari Asyura, bantulah saya.
bantulah saya. Saya adalah orang miskin, yang saya banyak, saya punya pekerjaan yang tetap. Sebetulnya kamu butuh apa? Memang apa ini? Apa? Keistimewaan hari ini apa? Dia sampaikan. Ya, teman-teman saya sedang dapat keistimewaan hari Asyura. Akhirnya orang saya tadi tertarik. Nah sekarang apa kebutuhannya? Saya butuh roti 10 potong, daging 2 potong, dan uang 10 dirham. Oke, demi kemuliaan hari ini saya akan memberimu roti 10 potong dan daging 10 potong dan uang 100 dirham. Orang lebih lagi. Dan setiap bulan sekali kamu ke sini, ya, saya akan beri bantuan kepada kamu. Akhirnya orang muslim tadi pulang dengan hati yang sangat gembira karena membawa makanan dan uang yang lebih banyak daripada yang dia butuhkan. Malam harinya dengan kuasa Allah, orang pengusaha kaya tadi bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ke atas di langit ada istana 2, bahwasanya yang sangat megah. Dan dia terkesima dengan keindahan istana tersebut. Dia tanya, ya Allah, itu istana untuk siapa? Nah, terus ada suara, janji untuk kamu. Mestinya istananya untuk kamu, tapi gak jadi. Kenapa ya Allah? Karena kamu pelit. Tadi siang ada orang minta sedekah, hanya kamu beri janji, tidak kamu beri sedekah. Dan akhirnya kedua istana ini tidak jadi untuk kamu, tapi milik tetanggamu, si fulan seorang Nasrani. Waktu itu terus dia berhadapan, dia menyesal. Pagi-pagi disuruh-suruh, nah, dia datang kepada orang Nasrani tadi. Pak, ngapain Pak? Ya, santai-santai. Saya mau jatuh boleh Pak? Boleh. Tadi malam saya bermimpi begini saya ceritakan. Nah, emang apa Pak yang dengan lakukan tadi? Mari sore. Oh kemarin ada orang minta bantuan dan saya beri bantuan. Wah, kalau gitu saya ganti Pak. Ya, saya siap mengganti 10 kali lipat apa yang jenengan berikan kemarin. Oh nggak bisa ya? Udah bisa. Sebenarnya ceritanya jenengan istana, udah punya istana, maksud diganti dengan roti dan uang, enggak mau. Kira-kira apa ya? Sampaikan Nasrani. Ya, jumlah saya sekarang saya sudah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Langsung masuk Islam. Nah, itu salah satu keistimewaan dari Asyura, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang mau peduli, mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Sudah ada tuh, belum bisa. Harus dari tadi. Nah, kemudian satu lagi tradisi, ini tradisi bukan sunnah. Biasanya di kalangan Nahdliyin itu kalau malam tahun baru, malam tanggal 1 Syuro, ada tradisi minum susu putih. Nah, susu barang tergantung boleh, susu ibu boleh, susu sapi boleh, susu kedelai boleh, yang putih. Dan tradisi ini sebenarnya dulu yang memulai adalah Sayyid Muhammad Al-Maliki, Saudi Arabia, Saudi. Beliau mengadakan tradisi ini bukan ingin salah satu tradisi yang bid'ah, bukan, tetapi ini ada tafaul, ya. Satu harapan semoga di tahun yang baru di akhir ini, selama 1 tahun ini putih seperti susu. Bahkan misalnya apa ya susu, ya? Susu adalah sesuatu yang sangat bagus dan penuh dengan nutrisi,
sehingga dengan hidup ini berharap semoga selama bertahun kita diberi kesehatan oleh Allah, ya, sehat jasmani, sehat rohani, banyak rezeki, rezekinya halal dan barokah semuanya, ya, barokah rezekinya, barokah umurnya, barokah keluarganya, barokah anak cucunya dan sebagainya. Nah, kan nanti kalau nggak tahu nanti ada susu atau enggak. Kalau nggak ada nanti di rumah dan pasti yang enggak yang tajin susu coklat paham betul kan? Hah? Susu coklat putih tajin kan saya putih tajin dan susu susunya beras. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Pasta susu masuk. Kita doa dulu, doa bertaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amilna min amalin fihi hisan ma nahaytana anhu wa lam natub minhu wa haramta fiha alayya bi fadlika. Bifadlika ala qubatina wa ta'awtana ila tawbati ba'da syara'atina ala ma'asyatik fa innana nastaghfiruka faghfir lana ma 'amilna fiha mimma tarda wa 'atana 'alaihi thawab wa nas'aluka an tataqabbala minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim. Allahumma ma'amilna min 'amal fihi lisan ma nahaytana 'anhu wa lam natub minhu wa haramta fiha alayya bi fadlika Ta'ala qudratika ala qudratina wa ta'atana ila tawbati ta'ala syara'atina ala ma'asyatik fa inna nastaghfiruka faghfir lana wa ma'amilna fiha mimma tarda wa antana 'alaihi thawab wa nas'aluka an tataqabbala minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim. Allahumma ma'amilna min 'amalin fihi lisan ma nahaytana 'anhu wa lam natub minhu wa haramta fiha alayya bi fadlika Ta'ala qudratika ala qudratina wa ta'atana ila tawbati ba'da jaratina ala masyatik wa inna nastaghfiruka faghfir lana wa ma'amilna fiha mimma tarda wa wa'adana 'alaihi thawab wa nas'aluka an tataqabbala minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim. Ya Allah, ya Rabbi, apa saja amal yang kami lakukan di tahun ini, di mana kami telah melakukan amalan-amalan yang engkau larang, kami melanggar larangannya dan kami belum bertaubat darinya, dan engkau berbuat kasih sayang menyayangi kami dengan anugerahmu setelah engkau berkuasa untuk menyiksa kami, dan engkau telah mengajak kami untuk bertaubat setelah kami berbuat maksiat. Maka pada saat ini kami mohon ampun kepadamu ya Allah, maka ampunilah kami, dan amal yang kami lakukan yang kau ridhoi dan kau janjikan dengan pahala, maka kami mohon padamu, terimalah amal-amal itu dari kami, dan janganlah engkau memutuskan harapan kami darimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban nar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ada doa awal tahunnya nanti kita baca setelah sholat. Setelah sholat harus baru makan kalau ada makanan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.